Kiko si kucing hutan dan Pulau Seribu Bahaya. Kiko adalah seekor kucing hutan, berbulu orange dengan mata hijau yang tajam dan hati yang penasaran. Ia tinggal di tepi hutan Lembayung bersama ibunya dan adik-adiknya. Sejak kecil, Kiko suka memanjat pohon tertinggi dan menatap cakrawala. Suatu hari, dari pucuk pohon cemara raksasa, Kiko melihat kilatan cahaya di kejauhan, tepat di tengah laut, seperti pulau yang baru muncul. Kiko merasa hatinya bergetar. Di malam harinya, ia bermimpi tentang Pulau Seribu Bahaya, sebuah tempat kuno yang menyimpan 4 artefak hewan penjaga dunia: cakar singa api, sayap elang bintang, sisik naga laut, ekor monyet angin. Namun, di dalam mimpi, keempat artefak itu dicuri oleh bayangan hitam. Dunia menjadi dingin, rusak, dan kacau. Pulau itu benar-benar ada, seru Kiko keesokan paginya, dan aku harus pergi ke sana. Kiko berpamitan dan berlayar dengan rakit kayu sederhana. Di tengah laut, ia bertemu Len, kura-kura laut tua yang bijak, Ruru, camar putih yang cerewet, Zim, lumba-lumba muda yang penuh semangat. Mereka membimbing Kiko menuju pulau yang tak ada di peta. Pulau Seribu Bahaya. Pulau itu berlapis kabut dan suara aneh terdengar dari segala arah. Pohon-pohon bisa berbisik dan batu bisa bergerak, tapi Kiko tak gentar. Saat mendarat, Kiko masuk ke hutan ular bayangan. Tempat pepohonan menyerupai ular dan ular menyerupai pohon. Di tengah hutan ada cakar singa api yang dijaga oleh ular kembar. Mereka hanya bisa dikalahkan dengan keberanian sejati. Kiko sempat nyaris menyerah, tapi ia ingat wajah ibunya dan berani melompat ke atas batu api, membuat bayangan ular terbakar oleh nyala keberanian. Cakar singa api pun menyatu di dada Kiko, memberinya kekuatan panas dan perlindungan. Angin kencang dan bebatuan licin menghalangi jalan. Di atas tebing, Kiko bertemu elang emas yang terkurung dalam kristal beku. Untuk melepaskannya, Kiko harus terjun bebas dari puncak tebing, tanpa tahu apa yang akan menolongnya. Dengan hati berdebar, Kiko melompat, dan udara berubah menjadi hangat. Sayap elang muncul dari cahaya dan menyelamatkannya. Sayap itu kini tumbuh di punggung Kiko, memberinya kekuatan terbang dalam waktu terbatas. Di dasar pulau ada danau jiwa, yang airnya memperlihatkan masa lalu, rasa takut, dan kenangan. Sisik naga laut disembunyikan di dalam pusaran air yang dipenuhi bisikan dan ilusi. Kiko hampir tenggelam saat melihat bayangan dirinya sebagai kucing pengecut dan lemah. Tapi Sim, si lumba-lumba muncul tepat waktu, mengingatkan bahwa rasa takut bukan untuk dihindari, tapi untuk dilihat dan dilewati. Kiko berenang lebih dalam, dan sisik naga menyatu di lengannya. Kini ia bisa menahan napas lebih lama dan menyelam ke dalam dunia bawah laut. Terakhir, Kiko harus naik ke Gunung Putar. Tempat puncaknya tak pernah tetap karena terus berganti arah oleh angin. Di sana, monyet tua penjaga angin menantang Kiko untuk melintasi jembatan tali sambil menari, tertawa, dan bersyukur meski angin mencoba menjatuhkannya. Dengan bantuan lagu dari Ruru sang camar, Kiko menari melintasi jembatan. Angin tenang, dan ekor monyet muncul di balik kabut, menyatu di tubuh Kiko memberinya keseimbangan dan kecepatan luar biasa. Saat semua artefak bersatu, langit menjadi hitam. Bayangan besar muncul dari pusat pulau. Ia adalah bayangan kekosongan, makhluk tanpa bentuk yang membenci semua cahaya dan kehidupan. Kiko melawan bayangan dengan seluruh kekuatan artefaknya. Cakar api membakar kegelapan. Sayap elang menembus langit, sisik naga menahan gelombang gelap, ekor monyet menari dan mengecoh bayangan. Akhirnya, Kiko meneriakkan satu kalimat, "Aku tidak takut menjadi kecil, karena dari kecil, aku bisa belajar menjadi besar." Bayangan itu meledak menjadi cahaya, dan Pulau Seribu Bahaya berubah menjadi Pulau Harapan. Kiko kembali ke hutan, namun sekarang ia bukan hanya kucing kecil biasa. Ia adalah penjaga baru dari 4 kekuatan alam, pembela keseimbangan dunia hewan. Dan setiap kali matahari terbit dan kabut turun di hutan Lembayung, suara angin akan berbisik. Kiko pernah ke sana, dan dia akan kembali jika dunia butuh penjaga sejati. Sejak bayangan besar dikalahkan, Pulau Seribu Bahaya berubah. Tanahnya menjadi subur, pohon-pohon berbuah manis,
dan angin laut membawa bau bunga yang belum pernah ada. Namun, malam pertama setelah kemenangan, Hiko bermimpi. Dalam mimpi itu, seekor burung hantu bertanduk emas terbang di langit hitam dan berkata, 4 artefak telah menyatu. Tapi dunia belum pulih. Di bawah pulau, tersembunyi gerbang dunia, tersembunyi rumah para hewan roh yang kini hilang. Kiko terbangun dengan dada sesak. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Dengan bantuan Ruru, Lena, dan Sim, Kiko kembali ke tengah pulau, ke pohon tertua yang kini menjulang lurus ke langit. Di bawah akarnya, tersembunyi sebuah lingkaran batu besar. Kiko meletakkan keempat artefaknya di atas batu itu, dan tanah pun bergetar. Pintu rahasia terbuka menuju gua berputar berlapis cahaya dan bayangan. Bertemu dengan hewan-hewan aneh, kambing berkepala 2 yang hanya berkata kebohongan dan kebenaran bergantian. Rubah yang bisa menghilang dan muncul kembali setiap kali seseorang berbohong. Kata penjaga waktu yang menghitung mundur waktu untuk keluar. Dengan kecerdasan, kerjasama, dan sedikit keberuntungan, Kiko dan teman-temannya berhasil melewati semua rintangan itu. Kiko terbangun di tepi pantai, kembali di Pulau Harapan, kembali ke hutan Lembayung. Setelah petualangan panjang, Kiko kembali ke rumahnya di hutan Lembayung. Semua hewan menyambutnya, meski mereka tak tahu betapa besar petualangan yang telah dilalui Kiko. Ia tidak menceritakan segalanya. Ia hanya berkata, "Aku belajar banyak dari jauh, dan aku bersyukur bisa pulang." Namun, dunia belum sepenuhnya tenang. Awan aneh mulai muncul dari arah utara. Hujan turun deras tanpa henti, membuat sungai meluap dan banyak sarang hanyut. Kiko tahu, keseimbangan kembali terganggu. Melihat Kiko yang mulai kelelahan memikul tanggung jawab besar, para hewan muda di hutan datang padanya. "Ajari kami ingin melindungi seperti engkau." Kiko melatih mereka setiap hari, bukan untuk bertarung, tetapi untuk mendengar suara angin, membaca nyala api, memahami makna bayangan, dan mendengarkan hati sendiri. Kiko dan kelima muridnya menuju hutan utara, tempat awan badai berasal. Di sana, mereka menemukan pohon raksasa yang tumbang, pohon roh tua yang menjaga musim dingin. Di balik akar pohon itu tersembunyi sebuah makhluk kabut bernama Murga, roh musim yang tertidur ratusan tahun lalu, dan kini bangkit karena dunia terlalu banyak berubah. Kiko menyadari ia tak bisa mengalahkan Murga sendirian. Maka, untuk terakhir kalinya, ia memanggil kekuatan dari artefak lama yang dulu pernah menyatu dalam dirinya. Tapi kali ini, ia membaginya. Kepada Payawa, ia beri semangat cakar api. Kepada Mair, ia beri kebijaksanaan sayap elang. Kepada Tama, ia beri kepekaan ekor monyet. Kepada Lilo, ia beri keberanian sisik naga. Kepada Riri, ia beri kecepatan angin. Mereka tidak menyerang Murga. Mereka menari di bawah salju, menyanyikan lagu masa kecil, menghangatkan bumi dengan tawa dan cerita. Dan untuk pertama kalinya, Murga tidak marah. Ia mendengarkan. Ia terdiam. Lalu ia berbisik, "Mungkin dunia ini masih bisa diselamatkan oleh tawa." Tahun-tahun berlalu, Kiko menjadi tua. Ia duduk di pucuk pohon cemara yang dulu menjadi tempat ia memulai petualangan. Ia melihat anak-anak penjaga baru terbang, menyelam, berlari, dan melindungi dunia dengan senyum dan kebijaksanaan.